Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si Maghrib. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pengalaman horor, kisah nyata yang dialami oleh Iki. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Namaku Iki. Aku adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Kejadian ini terjadi di Bandung sudah cukup lama. Ketika itu aku masih kecil. Sampai sekarang aku masih mengingatnya dan tak akan pernah lupa. Rumahku di daerah Cinunuk, Bandung. Ketika aku kelas 5 SD, umurku 11 tahun. Sepulang sekolah, aku selalu malas saat ibuku menyuruhku untuk mengganti seragam. Aku selalu melawan dan tak pernah menuruti perintahnya. Aku sering dipukul ibu dengan sapu karena kenakalanku itu. Bisa dibilang aku anak yang bandel. Sampai suatu ketika aku pernah mengalami kejadian aneh, kejadian ganjil yang tak masuk akal. Ketika itu sore hari, sepulang sekolah, seperti biasa, aku tak mau menuruti perintah ibuku saat menyuruhku untuk mengaji. Ki, cepetan mandi, terus ngaji. Kalau enggak nurut, ibu bakal pukul kamu. Ucap ibuku sambil melotot ke arahku. Namun saat itu aku ingat ada jadwal pertandingan bola di TV. Dan aku tak mau melewatkannya. Karena tim favoritku akan berlaga di sore itu. Aku bakal mandi tapi gak akan ngaji. Soalnya mau nonton bola mah, jawabku pada ibuku. Namun ketika itu ibuku marah dan langsung mengambil sapu untuk mengejarku. Karena takut, aku pun langsung berlari keluar rumah untuk menghindari kejaran ibuku itu. Saat itu aku lihat di luar sudah gelap. Terdengar suara azan maghrib dari kejauhan. Aku bingung harus lari ke arah mana karena hari sudah benar-benar gelap. Akhirnya aku memutuskan untuk bersembunyi di atas pohon jambu yang ada di depan rumah. Tak lama aku pun memanjat dan aku duduk di dahan cabang pohon itu. Aku lihat ke bawah, terlihat ibuku yang sedang mencariku sambil membawa sapu. Kemana tuh anak? Bandel banget, disuruh mandi susah. Kualat nanti. Aku mendengar dengan jelas ucapan ibuku itu. Lalu tak lama ibuku kembali masuk ke dalam rumah sambil menggerutu. Beberapa saat kemudian terlihat adik-adikku hendak pergi mengaji. Sambil berjalan ke arah masjid, mereka sempat memanggil-manggil namaku. Kak, Kak Iki di mana? Ada perasaan bersalah dalam benakku ketika itu. Namun aku juga merasa kesal karena tak bisa melihat pertandingan bola. Akhirnya aku pun menangis meluapkan emosiku. Selang waktu berlalu, aku mendengar suara langkah kaki. Suara itu semakin dekat menuju ke arahku. Dan saat aku lihat ke bawah, ternyata itu ibu dan ayahku. Mereka sedang mencariku.
"Mah, jangan terlalu keras sama anaknya. Begini kan akibatnya." ucap ayahku saat itu. Kalau gak dikerasin nanti kebiasaan, Pak. Mau jadi apa nantinya anak tuh? Balas ibuku. Aku hanya terdiam sambil menahan tangisan agar tak terdengar oleh mereka. Dan tak lama mereka pun kembali masuk rumah. Entah berapa lama aku berada di atas pohon sampai akhirnya aku merasakan kantuk. Dan keanehan pun dimulai. Ketika aku tertidur di atas pohon, aku dibangunkan oleh wanita cantik berbaju merah dengan rambut yang panjang. Saat aku lihat, wanita itu tersenyum dan berkata, Ayo ikut aku. namun aku tak bisa berkata dan tak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa pasrah menuruti ajakan wanita itu. Mungkin rasanya seperti sedang dihipnotis. Aku pun turun dari pohon dan wanita itu mulai menuntunku berjalan. Lama semakin lama, tiba-tiba saja aku dibawa terbang oleh wanita itu. Wanita itu mendekapku sambil cekikikan. Hingga akhirnya aku tak sadarkan diri. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri, sampai akhirnya aku mendengar suara yang memanggilku. Iki, bangun Ki. Ayo pulang. Suara itu terdengar jelas dan tak asing bagiku. Suara itu seperti suara nenekku. Tapi aku heran dan terkejut karena nenekku sudah lama meninggal. Setelah aku sadar dan terbangun, ternyata aku sudah berada di rumah. Terlihat ramai sekali orang di dalam rumah. Lalu setelah itu, ibuku mulai bercerita bahwa katanya aku sudah hilang selama 3 hari. Aku ditemukan oleh warga setempat tergeletak di semak-semak di daerah Cileunyi. Katanya aku telah dibawa oleh sosok wewe gombel. Dan aku percaya bahwa yang telah menyelamatkanku itu adalah nenekku.